Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua beserta seluruh tamu undangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Deklarasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2021 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, hari Kamis 11 Februari 2021. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Kementerian Hukum dan HAM. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Yang terhormat, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua atau yang mewakili. Yang terhormat, Kepala Ombudsman Provinsi Papua. Yang terhormat, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua atau yang mewakili. Pangdam 17 Cendrawasih atau yang mewakili. Kepala Kepolisian Daerah atau yang mewakili, Komandan Lantamal 10 Jayapura atau yang mewakili, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua atau yang mewakili. Yang kami hormati, para pimpinan tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, para kepala unit pelaksana teknis yang mengikuti secara langsung maupun virtual, para pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta seluruh undangan yang hadir secara langsung maupun virtual. Hadirin dan undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih diberi kesehatan dan perlindungan untuk dapat hadir dalam acara deklarasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Hadirin yang kami hormati, acara deklarasi janji kinerja ini merupakan komitmen segenap jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan perjanjian kinerja. Dengan adanya komitmen bersama ini membuktikan kinerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dapat menjadi lebih baik setiap tahunnya. Kinerja lebih pasti adalah komitmen Kementerian Hukum dan HAM secara umum dan Kanwil Papua Pastitiva, yaitu transformasi, improvement, visibility, dan aktualisasi menjadi komitmen bersama seluruh jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Baik, acara kita awali dengan penandatanganan komitmen bersama, perjanjian kinerja, dan komitmen bersama pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tahun 2021 antara pimpinan tinggi Pratama dan kepala kantor wilayah. Namun sebelumnya kami persilahkan dengan hormat kepada kepala kantor wilayah, kepada kepala Kejaksaan Tinggi Papua atau yang mewakili, kepala Ombudsman, kepada Pangdam 17 Cendrawasih, kepala Kapolda Papua, Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Papua, serta Komandan Lantamal 10 Jayapura untuk berkenan baju dan menyaksikan prosesi penandatanganan. Kami persilahkan dengan hormat kepada seluruh pimpinan tinggi Pratama atau yang mewakili untuk maju ke meja penandatanganan.
Penandatanganan diawali dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan. Kepada Bapak kami persilahkan. Kedua, Kepala Divisi Keimigrasian. Ketiga, PLH Kepala Divisi Administrasi. Keempat, PLH Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Kepada para pimpinan tinggi, dipersilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2021 dan komitmen bersama pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua antara Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis. Kami persilahkan dengan hormat. Pertama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura. Kedua, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jayapura atau yang mewakili. Ketiga, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A AB Pura.
Keempat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Narkotika Jayapura. Kelima, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1, kelas 2 Jayapura. Keenam, Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jayapura. Dan yang terakhir, Kepala Kantor Rukbasan kelas 1 Jayapura. Penandatanganan fakta integritas dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM antara Kepala Kantor Wilayah dengan perwakilan Forkopimda. Penandatanganan diawali oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah. Kepada Bapak kami persilakan. Kemudian kami persilahkan dengan hormat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.
Kami persilahkan dengan hormat Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua. Kami persilahkan dengan hormat Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Papua. Kami persilahkan dengan hormat Pangdam 17 Cendrawasih. Kami persilahkan dengan hormat Kepala Kepolisian Daerah Papua. Kami persilahkan dengan hormat Komandan Lantamal 10 Jayapura. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah dan para pejabat Forkopimda, kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah agar tetap di depan, dan kepada para saksi agar untuk kembali ke tempat. Pembacaan Deklarasi Janji Kinerja tahun 2021 oleh Kepala Kantor Wilayah, diikuti oleh para pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, pengawas, dan Kepala Satuan Kerja, serta seluruh ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, baik secara langsung maupun virtual. Kepada seluruh ASN beserta tamu undangan, dimohon berdiri. Saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Papua, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti deklarasi janji kinerja secara virtual di seluruh satker, baik kemasyarakatan dan imigrasi se-Papua, untuk bersama-sama mengikrarkan janji kinerja tahun 2021. Kita mulai. Kami aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjanji untuk: 1.
1. Melaksanakan perjanjian kinerja, target kinerja, serta action plan secara tepat waktu dan tepat sasaran. 2. Memberikan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati, menjadi abdi masyarakat yang jujur, amanah dan terpercaya. 3. Mengembangkan diri menjadi aparatur sipil negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tangguh, terampil, dinamis, dan adaptif melalui implementasi corporate university. 4. Mengembangkan sinergitas dan kolaborasi serta menjadi perekat pemersatu bangsa dalam bingkai 4 pilar kebangsaan. 5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital dalam bekerja untuk mewujudkan good governance. 6. Mewujudkan zona integritas menuju satuan kerja wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah dan para hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Sambutan perwakilan Forkopimda. Dalam hal ini diwakili oleh pertama Kepala Kejaksaan Tinggi Papua atau yang mewakili. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita jaraknya jauh, enggak apa-apa Pak, saya buka. Ya, membacanya enak. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua kepada Bapak Kakanwil. Sedianya beliau yang ditugaskan oleh Pak Kajati untuk menghadiri acara ini, tetapi kemarin mendadak beliau dipanggil ke Jakarta berkaitan dengan penugasan baru beliau sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sehingga oleh beliau menugaskan kami selaku pelaksana asisten tindak pidana umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi
dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua, yang terhormat saudara-saudara anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua, Bapak Gubernur atau yang mewakili beliau, Bapak Pangdam atau yang mewakili beliau, Bapak Kapolda atau yang mewakili beliau, Bapak Lantamal yang mewakili beliau, dan Bapak Ketua Ombudsman Provinsi Papua. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, perkenankan saya untuk mengawali sambutan sebagai ungkapan rasa syukur dengan mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk senantiasa menghaturkan dan mempersembahkan rasa terima kasih dan syukur mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berkenan hadir di acara yang sangat penting ini. Yang penting ini meskipun kondisinya masih dalam suasana kondisi pandemi COVID-19, sehingga mengharuskan kita untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Kita doakan semoga kegiatan ini senantiasa diliputi berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, saya ingin senantiasa menegaskan bahwa saat ini kita berada di wilayah paling ujung dan paling jauh dari ibu kota negara, dan yang paling awal merasakan indahnya Kemilau Mentari di bebalik gunung dan bukit saat fajar tiba, sekaligus yang paling awal pula menikmati pesona lembayung sang surya yang tenggelam di kala senja. Pada hari ini, kita semua yang hadir di sini berkenan menyaksikan peristiwa penting yang amat baik dan bersejarah, khususnya untuk jajaran Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua, yakni deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani BBM. Acara ini menegaskan niat baik dan kesadaran kita betapa hadirnya wilayah yang bersih dari korupsi menjadi dambaan kita semua. Bahwa acara ini selain sudah merupakan garis kebijakan nasional yang menghadirkan pemerintahan yang bersih dan melayani, maka dengan leading sektor di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, semangat perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik ini menjadi suatu tuntutan yang mendesak. Ini penting, tidak hanya untuk kepentingan masa kini, melainkan lewat acara yang kita lalui ini, kita berharap masyarakat di tanah Papua tercinta ini dapat memperoleh manfaat dan merasakan nilai lebih dari komitmen yang kita canangkan hari ini. Hadirin yang terhormat, dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa kita ketahui bersama perwujudan pemerintahan yang bersih, good local governance, di negara kita telah didukung oleh political will dari pemerintah melalui implementasi kebijakan pelayanan maupun mutu hasil kerja. Hanya saja, birokrasi masih menunjukkan kesan negatif disebabkan karena birokrasi selama ini tidak bisa merespon keinginan masyarakat. Birokrasi yang selama ini bekerja lambat, berhati-hati, dan metodologinya sudah tidak dapat diterima oleh orang yang perlu layanan cepat, efisien, tepat waktu, dan sederhana. Untuk meningkatkan daya saing yang kian kompetitif, diperlukan reformasi birokrasi yang dapat menghasilkan birokrasi profesional dan ramping yang bebas hambatan. Hal inilah yang menjadi prasyarat penyelenggaraan good local governance dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan, efisiensi dan efektivitas, serta partisipasi dari semua elemen. Sehingga kita berharap melalui kegiatan penandatanganan dan penegasan komitmen hari ini, ke depan semoga Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua berhasil menciptakan zona integritas sebagai suatu predikat
yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK-WBBM melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang pada ujungnya meliputi dua sasaran, yaitu terwujudnya wilayah bebas dari korupsi menuju WBK yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, dan penguatan pengawasan. Hadirin yang berbahagia, saya selaku pimpinan Kejaksaan Tinggi Papua mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara hari ini. Semoga raihan WBK-WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM makin meningkat. Sebagaimana kita ketahui bahwa di akhir tahun 2020, tepatnya tanggal 21 Desember 2020, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin dan Menpan RB menganugerahkan zona integritas 10 pemimpin perubahan kementerian lembaga yang mendapat predikat WBM dan WBBM. Kementerian Hukum dan HAM berada di peringkat ketiga dengan 83 unit penghargaan. Peringkat ketiga mengalahkan peringkat Kejaksaan Republik Indonesia yang berada di urutan keempat dengan memperoleh 50 unit penghargaan. Olehnya itu, kita sama-sama mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberkati seluruh niat baik kita, khusus untuk tanah Papua tercinta. Di akhir sambutan, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya mewakili pimpinan Kejati Papua menyampaikan rasa hormat dan penghargaan dan terima kasih khusus kepada segenap jajaran Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua. Kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang tercinta, mari kita bekerja dan berbuat yang terbaik untuk anak dan cucu kita, untuk tanah Papua kita yang indah, untuk Nusantara kita tercinta. Semoga tetap diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sekian, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya, sambutan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. Kepada Bapak kami persilahkan. Dan seluruh jajaran Kanwil Bapak Kapolda yang diwakili, yang saya hormati Pak Kejaksaan Tinggi yang mewakili Pak Kejati, yang saya hormati Pak Danlan Tamal atau yang mewakili, yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua atau yang kami panjatkan kepada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan dan menandatangani bersama-sama fakta integritas dalam rangka menuju WBK WBBM.
esensi sebuah pemerintah hadir itu ada komitmen dari rakyat untuk adanya pemerintah. Tugas pemerintah dan negara adalah memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga ada terbangun rasa kecintaan rakyat terhadap pemerintah dan negaranya. Ombudsman hadir sebagai lembaga pelayanan publik, pengawas pelayanan publik, lembaga pengawas pengguna APBN APBD dari pusat maupun sampai daerah, untuk mendorong semua pemenuhan standar layanan yang harus dilaksanakan oleh semua pengguna APBN APBD. Jadi standar layanan itu berguna untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan akan menuju kepada apa yang dibilang pemerintahan yang baik dan bersih itu akan terwujud apabila itu semua bisa dilaksanakan. Ada sekitar 11 komponen ya Pak Mail ya, 11 komponen standar layanan yang diundangkan lewat Undang-Undang 25 tahun 2009. Di mana pemerintah juga didorong untuk bisa melaksanakan Undang-Undang Asas Pemerintahan yang Baik dan Bersih AUPB, dan itu semua dalam rangka mendorong pemerintah kepada pemerintahan yang baik dan bersih. Saya ingat waktu saya dikasih pemerintah negara untuk pergi sekolah di Vrije University di Belanda, di Leiden, itu saya di ombudsman, di sana kan pelayanan publiknya itu luar biasa. Kita begitu keluar dari kantor Kemenkumham, tiba-tiba sudah wifi masuk, jadi jangan takut hilang. Semua disiapkan pemerintah dan negara untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Karena esensi sebuah negara dan pemerintah itu ada komitmen dari rakyat untuk bisa ada pemerintah dan negara. Jadi tugas pemerintah dan negara, paradigmanya itu harus dirubah. Harus bisa melayani, bukan minta dilayani. Itu yang perlu sekarang kita dorong, yang tadi setelah dibacakan saya pikir ini hal luar biasa. Dan tadi kita dengar bersama bahwa Kemenkumham itu masuk urutan yang ke-3 se-Indonesia. Itu luar biasa Pak. Atas nama Kepala Ombudsman Republik Indonesia kami mengapresiasi dan kami mengawas terus. Dan kami dengan hati terbuka apabila ada hal-hal yang perlu buat dikomunikasikan, saya pikir ini untuk kepentingan kebaikan. Jadi kami juga terbuka untuk siapa saja, baik itu pengguna APBN APBD di seluruh tanah Papua yang bisa kita dampingi untuk memberikan mendorong komponen-komponen layanan publik terhadap institusi negara yang ada di tanah Papua. Karena pelayanan publik itu itu perekat bangsa. Kalau pelayanan publik itu buruk, itu ya pastilah orang akan, rakyat yang sebagai pemimpin pemegang kedaulatan itu akan bertanya-tanya, buat apa sih ada pemerintah ini kita ikut serta dalam untuk memilih, terus pemerintah masih sering suka melayani diri sendiri. Dan saya pikir hari ini kita sudah bisa mindset kita sudah bisa harus berubah dengan menentangani fakta integritas untuk kepentingan layanan kepada masyarakat dan hormat bagi pemerintah dan negara yang sudah begitu baik bagi kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tapi ada beberapa catatan saya yang di beberapa UPT yang kami dampingi kantor imigrasi itu, untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa sudah berubah. Waktu itu 2 tahun lalu ya Pak, kita melaksanakan service one stop service. Jadi satu kali situ duduk untuk pelayanan EKTP langsung satu kali jalan saja. Jadi Bapak datang dilayani, Bapak tidak kemana-mana, duduk di situ dilayani sampai sekarang, sampai selesai. Yang kedua, kemarin saya bincang-bincang dengan Pak Kadif. Sekarang ada lagi sudah Pak Kadif ya, aplikasi. Aplikasi ini bisa kelompok, bisa dinas, bisa institusi negara boleh, atau kelompok agama boleh, untuk dilayani langsung di tempat untuk aplikasi. Saya pikir sudah semakin banyak, semakin berinovasi untuk kepentingan menuju kepada WBK dan WBBM,
biar bisa terlayani dengan baik, dan pasti kita juga menilai Pak Kakanwil. Kemarin kita diminta untuk memberikan masukan oleh Menpan untuk semua yang memberikan kalau ada klarifikasi klarifikasi itu berapa lama. Tapi untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, klarifikasi kita untuk semua instansi pemerintah yang ada di tanah Papua itu yang tercepat juga termasuk Kanwil Hukum dan HAM. Itu cepat sekali itu. Jadi kita menyampaikan ke Menpan, Pak Menpan ini begini. Ini jujur kita menyampaikan itu. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan buat Bapak Ibu sekalian, para Forkopimda yang kami hormati, dan ini harus menjadi tanggung jawab kita semua untuk menyampaikan kepada institusi manapun untuk tetap harus mendorong standar pelayanan sehingga memprotek Bapak Ibu sekalian yang memberikan layanan, tapi juga memaksimalkan pelayanan publik yang baik, yang transparan, yang akuntabel dan berintegritas, dan terhindar dari korupsi. Sebelum saya tutup sambutan saya pada hari ini, kemarin saya bertemu dengan teman-teman dari KPK. Sekali lagi mereka apresiasi Kementerian Hukum dan HAM. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu Tuhan memberkati kita sekalian. Sambutan yang terakhir, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh Biro Hukum Setda Provinsi Papua, yang terhormat Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua, yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Papua yang diwakili oleh Direktur Intel, yang terhormat Kodam 17 Cendrawasih yang diwakili, yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Papua yang diwakili, dan juga yang terhormat Danlang Tamal 10 Jayapura yang diwakili. Bapak Ibu pimpinan UPT yang hadir di ruangan ini dan juga yang mengikuti secara virtual, para pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas, JFU dan JFT pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, yang terhormat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI, yang juga mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Jakarta, dan rekan-rekan pada Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI. Pertama-tama, di kesempatan siang ini patutlah kita menaikkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita sekalian diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir di ruangan ini, dan yang lebih utama kita diberikan kesehatan untuk dapat beraktivitas dijauhkan dari bahaya dan ancaman pandemi COVID-19. Saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk semua
pihak yang menjadi bagian strategis bagi kita untuk memulai kinerja dalam pelaksanaan deklarasi janji kinerja dan penandatanganan zona integritas menuju WBK WBBM di tahun 2021. Tentu kita semua mengetahui dengan baik bahwa pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, telah menetapkan visi dan misi Presiden yang harus dijalankan dan dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga, di mana visi dari Bapak Presiden mendorong kita semua untuk bekerja guna terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dari visi ini ada 9 misi yang harus dikerjakan di semua kementerian dan lembaga termasuk pada pemerintahan daerah. Dan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dari 11 unit eselon 1 yang harus dikerjakan di kantor wilayah berada pada misi yang ke-6, di mana ditegaskan berkaitan dengan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Juga pada misi yang ke-8 berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Deklarasi janji kinerja dan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini setiap tahun kita melakukan. Tentu memiliki tujuan dalam perubahan tatanan kinerja yang berlangsung di tengah perubahan dan transformasi dunia yang sangat cepat, termasuk juga yang terjadi di Indonesia dan di Provinsi Papua. Untuk itu seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM telah dimintakan untuk menjadi bagian penting dalam mengawal perubahan dalam kinerja reformasi birokrasi yang di dalamnya diwujudkan dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen ini menjadi komitmen yang harus dilakukan terus-menerus dalam menata semua kinerja kita, baik di tingkat kementerian, juga di kantor wilayah, sampai pada UPT, Pemasyarakatan dan Keimigrasian. Untuk itu di tahun ini, Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia telah mencanangkan pelaksanaan janji kinerja dan penandatanganan zona integritas sejak tanggal 26 Januari 2021 dan diwajibkan untuk seluruh kantor wilayah dan UPT melakukan hal yang sama. Untuk itu hari ini kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melaksanakan di tanggal 11 bulan Februari 2021 dan UPT diberikan tenggang waktu untuk melakukan hal yang sama sebelum tanggal 28 Februari. Karena setelah tanggal 28 Februari sudah tidak ada lagi pelaksanaan janji kinerja dan penandatanganan zona integritas dilakukan di semua satker dan kantor wilayah. Untuk itu, saya menyambut baik dan mengapresiasi semua kerja keras dari panitia dan kita sekalian yang telah bekerja untuk mewujudkan pelaksanaan deklarasi janji kinerja dan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di hari ini. Tentu kita sudah mendengar berbagai catatan karena upaya mewujudkan zona integritas WBK WBBM menjadi sebuah transformasi baru yang dilakukan di semua kementerian dan lembaga. Olehnya tentu Kementerian Hukum dan HAM memberikan
keseriusan dalam bentuk dukungan komitmen yang harus kita lakukan dan kita kerjakan secara bersama-sama. Dalam catatan di Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM hanya menyumbang 43 satuan kerja dan 1 kantor wilayah yang memperoleh predikat WBK. Untuk itu setelah pelaksanaan evaluasi diperintahkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM. Dan di tahun 2020 kita semua mengetahui semua eselon 1 diturunkan ke wilayah untuk menggerakkan wilayah mengerjakan sebuah perubahan. Dan penegasan Bapak Menteri Hukum dan HAM bahwa keberhasilan, kesuksesan itu hanya ditentukan oleh komitmen pimpinan untuk mewujudkan sebuah pelayanan prima yang terbaik. Untuk itu menjadi sebuah capaian prestasi di tahun 2020 dari 43 menjadi 83 dan itu mencapai 100% peningkatannya. Tentu harapan Bapak Menteri Hukum dan HAM bahwa di tahun 2021 tidak harus mengalami penurunan dari angka 83, harus mengalami peningkatan. Nah, dalam transformasi yang sementara terjadi, dalam perubahan yang sangat cepat ini, tentu kita berharap dan harus berkomitmen sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan terhadap upaya mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Untuk itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua di tahun 2019 telah menyumbang 1 UPT memperoleh WBK, yaitu Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jayapura. Nah, tentu dengan predikat WBK yang dicapai oleh Kantor Imigrasi kelas 1 Jayapura, kita harus mendorong Kantor Imigrasi kelas 1 Jayapura di tahun 2021 harus mewujudkan capaian prestasi yang lebih tinggi, yaitu memperoleh WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, sementara satker yang lain harus juga mewujudkan tercapainya WBK di tahun 2021. Sekalipun penuh tantangan dan butuh kerja keras, karena upaya untuk mewujudkan WBK ini bukan datang dari penilaian internal institusi Kementerian Hukum dan HAM, tapi melalui penilaian eksternal yang dilakukan oleh Menpan RB, di mana 2 tahun sebelumnya menggunakan pendekatan melalui ombudsman, dan di tahun 2020 dengan statistik, Badan Pusat Statistik, dan juga melakukan beberapa kegiatan mystery shopping yang datang ke setiap kantor-kantor pelayanan publik untuk mengecek apakah kita sudah bekerja dengan komitmen dan integritas yang terbaik. Untuk itu saya terus mendorong dan menegaskan dan mengingatkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM harus benar-benar bekerja dengan pasti seperti komitmen tata nilai Kementerian Hukum dan HAM, yaitu pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Saya berharap ini harus menjadi tata nilai yang ada di dalam tanggung jawab seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, dan kita juga harus memastikan bahwa di tahun 2021 ada UPT satker kita yang di Papua harus disumbangkan menjadi wilayah bebas dari korupsi. Dengan perubahan yang cepat, kita tidak bisa menyampaikan bahwa kita di Papua masih terlambat dan sebagainya. Nah, semua sudah diberikan fasilitasi oleh negara dengan berbagai upaya dan terobosan yang harus kita lakukan. Sehingga saya berharap dengan janji kinerja yang saat ini sudah kita lakukan bersama-sama, kita sudah membaca bersama-sama
6 janji kinerja ini harus benar-benar terinternalisasi dalam wujud kinerja kita yang pasti. Sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat yang terbaik dan kita pun dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Karena tentu ekspektasi masyarakat saat ini menjadi kebutuhan utama kita yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua juga telah membuat konsep untuk memajukan kinerja Kanwil ini dengan tata nilai. Kalau kementerian memiliki tata nilai pasti, maka Kanwil ini memiliki tata nilai TIFA. TIFA kita kenal adalah budaya orang asli Papua yang jika ditabu bisa memanggil orang, menggerakkan orang, membawa orang dalam sebuah gerakan yang harmoni untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau bernilai dengan baik. Untuk itu TIFA ini saya sebut dengan kita harus bekerja dalam sebuah percepatan transformasi yang sementara terjadi. T-nya adalah transformasi. Dalam transformasi itu tentu asas yang kita anut adalah asas perubahan. Jadi semua harus berpikir untuk merubah dirinya, menata dirinya, melakukan segala sesuatu dalam perubahan dirinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi. Untuk mewujudkan benar-benar kita harus berubah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, I-nya saya sebut dengan improvement. Improvement itu mengandung sebuah asas perbaikan. Kalau ada hal-hal yang belum selama ini kita lakukan dalam menata kinerja kita menjadi lebih baik, karena ada banyak komplain dari masyarakat, maka perbaikan itu harus terus-menerus kita lakukan. Secara institusional, secara kelembagaan, kantor wilayah akan terus berusaha untuk melakukan perbaikan, sehingga dengan perbaikan itu ada capaian-capaian kemajuan yang bisa kita dapati. Berikut, visibilitas atau saya sebut dengan asas kelayakan. Kita bisa bekerja hari ini, tapi apakah pekerjaan kita itu memiliki kelayakan bagi orang lain? Apakah pekerjaan yang kita hasilkan itu memberi dampak, memberi manfaat kepada orang lain? Tentu harus ada visibilitas di situ. Harus ada orang lain yang memberikan penilaian tentang kelayakan dari sebuah layanan kita untuk mereka memperoleh hasil dan manfaat yang terbaik. Dan yang terakhir hanya adalah aktualisasi. Kita semua harus bekerja dan bergerak dalam sebuah aksi yang cepat sehingga menangkap semua tuntutan perubahan masyarakat dan mengelaborasi dalam tugas pokok dan fungsi dari kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Tentu upaya untuk mewujudkan zona integritas mendorong semua aparatur sipil negara pada jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk bekerja dengan melakukan berbagai langkah-langkah strategis dengan meminimalkan berbagai ketimpangan, penyimpangan, tapi juga penyalahgunaan kewenangan yang ada pada kita. Sehingga dengan hal tersebut kita bisa mencapai dan mewujudkan prestasi yang terbaik. Untuk itu saya berharap para kepala unit pelaksana teknis, baik di jajaran pemasyarakatan dan keimigrasian, dan seluruh jajaran yang ada pada kantor wilayah, kita harus berkomitmen bersama-sama untuk mewujudkan kinerja kita yang pasti TIFA melalui janji kinerja yang kita lakukan hari ini, tapi juga deklarasi pembangunan zona integritas. Saya yakin dan saya percaya bahwa 2021 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua harus bisa menyumbang lebih dari 1 UPT. Kalau Papua Barat 2020 kita dapati 2 UPT menjadi WBK, saya yakin Papua harus bisa lebih dari Papua Barat, karena UPT-nya lebih banyak dari Papua Barat. Sehingga itu akan menjadi komitmen saya yang akan terus melakukan evaluasi dalam capaian kinerja dalam mewujudkan pembangunan WBK dan WBBM di Papua. Dengan demikian kita menjadi bagian penting dan strategis. Kita juga mewujudkan sebuah kinerja yang pasti dan menjadi transparansi dalam melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat di Provinsi Papua. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan dalam deklarasi janji kinerja dan pembangunan zona integritas dan juga WBBM di hari ini.
Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semua Forkopimda yang hadir mewakili pimpinannya dan juga yang saya kasihi Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua yang hadir pada kesempatan hari ini. Tentu menjadi komitmen kami dan tentu dari hasil evaluasi survei yang sudah dilakukan oleh Ombudsman pada beberapa waktu yang lalu, saya selaku Kakanwil akan menyiapkan waktu tersendiri sehingga Ombudsman dapat mempresentasikan evaluasi terhadap capaian kinerja di Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi untuk kita mengetahui bahwa apakah kita sudah bekerja dengan baik dan benar, pada sisi mana yang harus kita tingkatkan dalam perbaikan kinerja sehingga semua layanan kinerja kita akan lebih pasti dan tifa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan selamat siang. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah dan perwakilan Forkopimda yang telah memberikan sambutan. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan lagu Tanah Papua, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, untuk menambah khidmat dari pelaksanaan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Dan perkenankan saya membawakan doa menurut ajaran kepercayaan saya, yaitu Islam. Mohon Bapak dan Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikan. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afihi wa ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa tabdilana biha jami'il hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at. Wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat. Wa tuballiguna biha askal ghayat. Min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, kami yakin dan kami sadari bahwa kasih dan sayang-Mu sungguh terbentang luas, tiada batas. Karena itu, hanya Engkaulah tempat kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu pula, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan deklarasi janji kinerja di tahun 2021. Ya Allah, ya Rahim, dengan terlaksananya kegiatan ini, kami harapkan dapat menjadi penyemangat kami untuk terus meningkatkan integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kami di tahun ini, guna mewujudkan kantor wilayah Papua yang pasti tifa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika ta'atik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati setiap insan, teguhkanlah hati kami hanya pada agama dan taat kepadamu. Berilah kami petunjuk dan ketetapan hati, agar kami mampu melaksanakan seluruh amanah yang diembankan kepada kami dengan penuh tanggung jawab sesuai janji kinerja yang telah kami ikrarkan tadi. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami sebagai ibadah bagi kami. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika min uradda ila azalil umur wa a'udzubika min fid dunyati wa azabil qabri. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Udkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara deklarasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tahun 2021. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah, para pejabat Forkopimda, para tamu undangan, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para KUPT, dan seluruh hadirin yang mengikuti kegiatan ini secara langsung maupun virtual. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Mohon izin kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah. Mohon izin kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah dan para pejabat Forkopimda serta hadirin yang ada di ruangan ini serta yang mengikuti secara virtual untuk dapat mendokumentasikan kegiatan ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami persilahkan kepada para petugas untuk mengatur jalannya sesi foto bersama. Kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah dan para pejabat Forkopimda agar maju ke depan panggung. Kami persilahkan para kepala unit pelaksana teknis. Kami persilahkan para pejabat administrator serta pengawas yang hadir dalam ruangan ini untuk maju ke depan.
Mari kita aplaus untuk kita semua.